سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا هذا واعف عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك خليفة مبارك جند رسولنا صلى الله عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه الفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كده sama-sama يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب حسن بالفضيلة يا رب حسن بالفضيلة يا رب صل النبي يا رب صل عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada ibu bapak, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melaksanakan Siti Tur di kota Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah yang akan pertama kita kunjungi adalah Masjid Quba, kemudian ke kebun kurma, kemudian kita akan berziarah ke Jabal Uhud para syuhada, kemudian insya Allah kita akan pulang kembali sambil melewati Masjid Qiblatain dan Qanda. Kita baginda Rasul sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu ini adalah kampung Quba, akan tetapi sekarang menjadi Masjid Quba karena memang begitu para jamaah rahimahullah. Kadang-kadang penamaan itu sesuai dengan di mana masjid itu dibangun, di mana masjid itu siapa yang membangun. Kalau masjid itu dibangunnya oleh Bapak Solihin, maka biasanya disebut jamaah rahimahullah. Penamaan masjid biasanya sesuai dengan di mana masjid itu dibangun dan siapa yang membangunnya. Dari rumahnya yang sudah bersuci, sudah berwudu, kemudian mendatangi Masjid Quba, masuk ke masjid, salat di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang sudah melaksanakan ibadah umrah yang sempurna.
melaksanakan sholat di Masjid Quba. Tentunya sholat di Masjid Quba ini adalah salah satu anjuran baginda Rasulullah SAW, yang mana baginda Rasul bersabda, "Man tatahhara fi baiti tsumma ata masjid Quba atau sholat kana ajru ka ajri rajul." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Maka oleh karena itu, alhamdulillah para jamaah sudah melaksanakan sholat di Masjid Quba dengan harapan mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala umroh dan juga dikabulkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya Ahli Haji Aiful Husna melaporkan dari Masjid Quba. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Supir ataupun Amu Ibrahim menawarkan kepada para jamaah minyak zaitun. Tentunya kegunaan minyak zaitun pertama ini ukrokan. Kalau ibu bapak sedikit maka bisa dengan minyak zaitun ini. Kemudian kalau punya bayi yang selangkangannya kadang-kadang merah ini lecet, bisa diolesi dengan minyak zaitun. Kemudian kalau ada yang luka-luka sedikit ini dengan minyak zaitun, insya Allah keberkahannya manfaat. Kemudian harganya 15 real ataupun uang Jokowinya 50.000 rupiah para jamaah Rasulullah. Ini punya Amu Ibrahim, Bapak Supir kita yang menemani kita semua. Maka mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kemudian bermanfaat dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para jamaah Rasulullah bahwa ini adalah minyak zaitun yang sangat bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Maka silahkan Dulu di zaman baginda Rasul ada salah satu saudagar yang sangat kaya sekali, namanya Abdurrahman Al-Arab. Dia adalah salah satu saudagar selain Abdurrahman bin Auf, maka dia juga salah satu saudagar yang sangat kaya. Bukan kaya dengan kekayaannya, bukan hanya sekedar kaya dengan hatinya, akan tetapi dia selain kaya pun dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Juga beriman kepada Allah dan juga dermawan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kurmanya panen, para jemaah berjuang membela Allah, menyebarkan agama Allah ini tidak simsalabim Allah kadabah, mudah sebagaimana mudahnya membalikan telapak tangan, akan tetapi tidak, butuh perjuangan, baik itu perjuangan diri ataupun perjuangan harta, terutama harta para jamaah rahimahullah. Inilah yang menopang dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Salah satu yang menopang dakwah baginda Rasul yaitu adalah Abdurrahman Al-Arab, yang mana Abdurrahman Al-Arab ini adalah saudagar yang beriman kepada Allah yang lain, bahkan negara-negara yang lain pun ini alhamdulillah bekas torehan baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya bahu membahu untuk menyebarkan agama Allah, sehingga cahaya agama Islam itu sampai kepada kita semua para jamaah rahimahullah. Kalau bukan jasa baginda Rasul, kalau bukan jasa para sahabat, kalau bukan jasa guru-guru kita yang terus-menerus berjuang membela agama Allah dan menyebarkan agamanya, maka yakin kita tidak akan bisa memeluk agama Allah. Maka yakin kita tidak akan terkena sinar cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Masya Allah, dengan berkat baginda Rasul, kita alhamdulillah mendapatkan cahaya Islam. Pun kita tidak sejaman dengan baginda Rasul, tidak mendengar suara Rasul, tidak melihat wajah Rasul yang mulia, akan tetapi kita beriman. Salah satu perjuangan bagaimana orang-orang dahulu mereka terus berjuang berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, maka semuanya ini adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menuju ke kebun kurma, dan disilahkan ibu bapak untuk mencicipi kurma, dan itu halal para jamaah rahimahullah.
suguhan-suguhan yang lain yang ditunggu oleh tamu-tamu kita. Tamu datang bukan hanya sekedar menanyakan kesehatannya, kelancarannya dalam ibadah umroh, tapi Ibu bayar pakai mudik itu satu orangnya 4.500 sampai 2 gitu. Bapak Ibu harga promo di sini ada harga 2 bisa bayar Bapak. Bayar pakai rupiah, bayar pakai kartu ini juga bisa. Ya, Ibu di diskon jadi 100.000 Bapak Ibu. Coba, pasti mau kena tuh abangnya Bu. Dipilih-pilih abangnya Bapak Ibu. kompak menjawabnya banyakkan yang 3.000. Akan tetapi ternyata kemenangan itu bukan dilihat dari kuantitasnya, bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya, tapi bagaimana dia berserah diri kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia akan menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kena pedang aja, akan tetapi hatinya ini diambil para jamaah al-Maqwa, yaitu oleh salah satu suku Allah yang namanya Wahsi. Wahsi ini diperintahkan oleh Hindun, yang mana Hindun dulu di kota Makkah Al-Mukarramah mempunyai suami, kemudian suaminya terbunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kalau bahasa kita Hindun ini balas dendam kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan memutus salah satu orang, yaitu Wahsi. Kata Hindun, siapa saja yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan hatinya diambil, maka dia akan mendapatkan ghanimah, akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan ini dilakukan oleh Wahsi. Dia rela membunuh paman baginda Rasul, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Selamat datang di Uhud, Ibu. Sehat-sehat semua. Umrah mabrur insyaallah. Selamat datang di Uhud. Ibu sehat. Umrah mabrur. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Wa inna insyaallah ta'ala. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wassim madkhalahum.
akan kita lihat dengan jelas. Jika sekarang ada bangunan ini jadi terhalang dengan bangunan. Ini adalah Masjid Qiblatain, Ibu Bapak, mohon maaf karena terhalang. Ini adalah salah satu masjid yang bersejarah. Kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain? Karena di sini ada dua menghadap bersejarah, di mana di sini ketika baginda Rasul mengetahui bahwa ada kabar dari orang-orang kafir Quraisy yang akan mengepung kota Madinah Al-Munawwarah, kemudian baginda Rasul berembuk dengan para sahabatnya bagaimana untuk menyikapi tentang hal-hal yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka akan menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka tentunya lengkap dengan persenjataan kudanya, dengan persenjataan pedang dan panahnya dan lain sebagainya. Maka ada salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dia berasal dari negeri Yaman, kemudian berhijrah mengikuti baginda Rasul ke kota Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Maka Salman Al-Farisi ini mengusulkan suatu usulan yang sangat maka tujuannya dengan tarif yang sangat besar ini, ketika diseberangi oleh kuda, maka kuda itu dengan harapan akan terperosok dan tidak bisa melewati masuk ke area baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang kafir Quraisy karena tidak bisa menyeberang daerah yang ditinggali oleh baginda Rasul dan para sahabatnya, mereka membuat